Di bawah kedalaman Samudra Hindia, ada sebuah garis patahan raksasa yang membentang ribuan kilometer di selatan Nusantara. Garis ini terlihat diam, membisu di balik birunya Laut Jawa yang tenang. Tapi di balik kesunyian itu, ia sedang menimbun energi yang setara dengan ribuan bom nuklir. Ancaman nyata ini seringkali luput dari perhatian kita. Lalu, seberapa besar bahaya yang sebenarnya mengintai kita? Setiap detik, lempeng di bawah kaki kita terus bergerak, mencoba menyusup, namun tertahan. Selama ratusan tahun, ia terkunci. Dan sejarah mengajarkan kita satu hal. Apa yang terkunci terlalu lama akan terlepas dengan satu hentakan yang mampu mengubah selatan Pulau Jawa. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah realitas ilmiah yang sedang menunggu waktu. Mengapa Pulau Jawa begitu rentan? Jawabannya ada pada lempeng Indo-Australia yang terus mendesak masuk ke bawah lempeng Eurasia. Segmen-segmen di Sunda Megatrust yang seharusnya sudah pecah dan melepas energinya secara bertahap, tapi faktanya, mereka tetap diam. Para ahli menyebutnya seismic gap, wilayah yang sudah terlalu lama tidak mengalami gempa besar. Dari Selat Sunda hingga Jawa Timur, tekanan ini sudah mencapai level kritis. Bayangkan sebuah pengaris plastik yang Anda tekuk perlahan. Ia melengkung, menegang, hingga akhirnya patah. Saat lempeng itu patah, bumi melepaskan amarahnya. Dalam simulasi ilmiah, ketika zona terkunci itu akhirnya patah, bumi tidak hanya bergetar. Ia akan melepaskan magnitudo 8.7 hingga 9.0. Guncangan ini bukan seperti gempa biasa yang berlangsung sekilas. Simulasi menunjukkan guncangan bisa bertahan selama 2 hingga 4 menit. Waktu yang cukup lama untuk meruntuhkan bangunan dan memutus semua jaringan komunikasi. Namun, di saat daratan luluh lantak, ancaman yang jauh lebih mematikan baru saja lahir di dasar samudra. Hanya 20 menit setelah gempa, air laut yang tadinya surut akan kembali sebagai dinding air setinggi 20 hingga 30 meter. Saat Megatrust pecah, setiap kota dan garis pantai yang kita kenal indah memiliki wajah bencananya sendiri. Di Jawa Barat, Sukabumi dan Pangandaran berdiri di barisan paling depan. Wilayah seperti Palabuhan Ratu hingga Sisolok memiliki kontur pantai yang sangat terbuka. Simulasi menunjukkan gelombang pertama bisa mencapai daratan dalam waktu kurang dari 20 menit. Di Pangandaran, area semenanjung yang menjadi pusat wisata beresiko terisolasi. Jika evakuasi terlambat, pusat keramaian ini bisa berubah menjadi jebakan maut karena rendahnya elevasi daratan di sana. Bergeser ke timur, kita menemui Cilacap. Ini adalah titik paling kritis dalam skenario nasional. Bukan hanya karena pemukiman padatnya, tapi karena keberadaan objek vital nasional, kilang minyak terbesar di Indonesia. Simulasi menunjukkan potensi rendaman tsunami di Cilacap bisa masuk sangat jauh ke daratan, karena kontur tanahnya yang sangat landai. Jika kilang ini lumpuh, dampaknya bukan hanya air yang naik, tapi kegelapan energi bagi sebagian besar Pulau Jawa. Pesisir Kebumen hingga Yogyakarta memiliki karakteristik unik, pantai yang panjang dan lurus tanpa banyak penghalang alami. Di Yogyakarta, area seperti Parangtritis hingga wilayah Bandara YIA di Kulon Progo menjadi titik perhatian utama. Meski bandara telah dirancang tahan gempa dan tsunami, namun jalur evakuasi bagi warga di sekitar pantai selatan Yogyakarta masih harus berjuang melawan waktu di tengah dataran rendah yang luas. Tapi pertanyaannya bukan kapan akan terjadi, tapi seberapa siap kita saat waktunya tiba. Kita sering melihat pemerintah gencar menebar peringatan di media sosial, membuat infografis estetik tentang siaga Megatrust, atau sekedar menghimbau warga untuk menyiapkan tas siaga bencana. Jujur saja, tas darurat tidak akan banyak berguna jika kita terjebak dalam labirin kepanikan. Pemerintah tidak bisa hanya bermain di balik layar ponsel. Edukasi bencana seharusnya sudah turun ke akar rumput, masuk ke ganggang sempit melalui RT dan RW. Karena bagi warga yang bermukim di pemukiman padat penduduk, masalahnya bukan cuma soal punya tas atau tidak, tapi soal lewat mana saya harus lari saat jalanan tertutup puing dan semua orang berebut keluar di waktu yang sama.
kita butuh simulasi nyata di lapangan. Bukan sekedar teori di postingan, warga harus dilatih secara fisik bagaimana tetap tenang saat bumi bergoyang selama 4 menit penuh. Karena dalam bencana sebesar ini, panik adalah pembunuh yang lebih cepat daripada gelombang tsunami itu sendiri. Menekan jumlah korban jiwa bukan dilakukan dengan membagikan brosur, tapi dengan memastikan setiap warga di gang sempit tahu persis kemana kakinya harus melangkah tanpa harus menunggu sirine berbunyi. Jika simulasi ini tidak sampai ke pintu rumah warga, maka semua peringatan di sosial media hanyalah sekedar formalitas tanpa nyawa. Waktu terus berjalan dan pada akhirnya, kesiapan kita adalah satu-satunya garis pertahanan yang tersisa. Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini. Jika Anda merasa informasi ini penting, silahkan bagikan ke orang-orang terdekat, berikan like, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini, agar kita bisa terus berbagi perspektif yang membuka mata. Sampai jumpa di O10 Talk selanjutnya.